Perkenalkan, nama saya Bagus Sadewa dari kelas Eksya 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran masyarakat dalam ekonomi syariah. Memasuki pembahasan yang pertama mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah larangan riba atau bunga. Riba adalah peningkatan jumlah hutang yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo, melebihi jumlah pokok pinjaman, yang dalam konteks ekonomi konvensional dikenal sebagai bunga. Di dalam Islam, riba dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan pihak peminjam dan menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi, mempromosikan keadilan sosial, dan memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kesejahteraan bersama dan harmoni sosial. Kemudian yang kedua, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberi sebagian dari harta mereka kepada orang yang membutuhkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat tidak hanya merupakan bentuk ketaatan spiritual dan ibadah kepada Allah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang signifikan dalam masyarakat Islam. Dengan mewajibkan zakat, umat Islam dapat menyisihkan sebagian kekayaan mereka. Zakat memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berpusat pada segelintir orang, tetapi didistribusikan kepada orang yang kurang beruntung, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlilit hutang. Melalui zakat, diharapkan tercipta keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan solidaritas antar sesama umat manusia. Kemudian yang ketiga, kerjasama dan persaudaraan atau ukhuwah. Islam mendorong kerjasama dan persaudaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, yang tercermin dalam prinsip-prinsip seperti syirkah dan mudharabah. Prinsip syirkah mengajarkan pentingnya kemitraan, di mana dua atau lebih pihak sepakat untuk menggabungkan modal dan usaha dalam mencapai tujuan bersama, dengan pembagian keuntungan yang adil. Sedangkan mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana salah satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan. Kedua prinsip ini tidak hanya memperkuat solidaritas dan kepercayaan antar sesama, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan bersama. Melalui penerapan syirkah dan mudharabah, Islam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, transparan, dan berbasis pada etika yang bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan. Yang keempat adalah keadilan. Keadilan adalah suatu prinsip utama dalam Islam yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil dan setara, tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan kejujuran dalam semua transaksi ekonomi, baik dalam perdagangan, pemberian upah, maupun pembagian kekayaan. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika keadilan ditegakkan, sehingga semua pihak dapat menikmati hasil dari kerja keras dan kontribusi mereka secara proporsional dengan menerapkan keadilan dalam ekonomi. Islam berupaya menciptakan keseimbangan sosial, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua, yaitu peranan masyarakat dalam ekonomi Islam. Itu ada 6. Yang pertama, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat dalam ekonomi Islam bertanggung jawab untuk menggunakan dan mengelola sumber daya secara efisien dan adil. Dalam praktiknya, ini berarti melakukan pengelolaan yang bijaksana, merencanakan penggunaan sumber daya yang cermat, dan memastikan distribusi yang merata sehingga semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Yang kedua, praktik bisnis yang adil. Masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan di dalam semua transaksi bisnis mereka. Setiap individu dalam perekonomian diharapkan untuk berperilaku etis, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kejujuran dan transparansi. Prinsip-prinsip ini bukan hanya untuk bertujuan melindungi individu, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkeadilan, di mana setiap orang dapat berpartisipasi dan berkembang secara adil dan berkelanjutan. Yang ketiga,
Pelaksanaan zakat dan sodako. Salah satu peran penting masyarakat dalam ekonomi Islam adalah pelaksanaan zakat dan sodako. Zakat yang wajib diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya merupakan bentuk kewajiban bagi umat Islam untuk mendistribusikan sebagian dari kekayaan mereka. Sementara itu, sodakoh yang bersifat sukarela juga dianjurkan sebagai cara untuk membantu mereka yang membutuhkan, menguatkan solidaritas sosial, dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan dan penyebaran pengetahuan ekonomi Islam. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendidik diri mereka sendiri dan orang lain tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, masyarakat dapat lebih aktif dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi. Masyarakat harus berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Langkah-langkah pemberdayaan ini bisa meliputi program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, penyediaan modal usaha, serta dukungan lainnya yang dapat membantu individu dan kelompok untuk mandiri secara ekonomi. Keenam, partisipasi dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan lembaga zakat memainkan peran penting dalam ekonomi Islam. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui bank syariah, individu dan bisnis dapat mengakses layanan keuangan yang memantau hukum Islam. Sementara, melalui lembaga zakat, mereka dapat menyisihkan sebagian kekayaan mereka untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat. Kemudian memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu implementasi prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, transaksi bisnis. Memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan tanpa riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan adalah fondasi utama dalam ekonomi Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem perdagangan yang etis dan berkelanjutan, di mana kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat menjadi prioritas utama. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis, tapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Yang kedua adalah konsumsi. Mengkonsumsi barang dan jasa dengan bijak, tanpa melakukan pemborosan dan memilih produk yang halal adalah prinsip penting dalam ekonomi Islam. Dengan menghindari pemborosan, individu tidak hanya menjaga keseimbangan ekonomi pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, memilih produk yang halal menjamin bahwa konsumsi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, investasi. Melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi dalam sektor real dan menghindari spekulasi yang merugikan adalah penting dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan pada keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Di sisi lain, menghindari berinvestasi dalam praktik-praktik yang tidak memiliki dasar kuat atau mengandalkan keberuntungan semata seperti kripto, forex, dan semacamnya, untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah kerugian yang tidak perlu. Yang keempat, sosial. Aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan melalui zakat, sodakoh, dan wakaf adalah esensi dari nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, individu dan masyarakat Islam berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling peduli, di mana setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Mungkin hanya itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai peran masyarakat dalam ekonomi syariah. Pucuk ubi, pucuk kangkung, banyak Muter 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 ngalor muter ngidul muter 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 ngalor muter ngidul muter 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 ngalor muter ngidul muter 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 muter
motor nih ngidul. Muter, 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 muter. Muter, 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 muter.